Kalian tahu nggak peraturan terbaru YouTube 2021 tentang pajak? Oke, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Umi mau ngebahas tentang pajak YouTube terbaru untuk views Amerika dan cara mengisi form pajaknya bagi yang memiliki NPWP. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng Umi Dianti di sini di channel Dianti Aziz, sahabat YouTuber pemula. Subscribe dulu, matiin tombol merahnya, like, share sebanyak-banyaknya. Jadi tanggal 10 Maret kemarin Umi mendapatkan email dari YouTube seperti ini. Ya, YouTube menginformasikan bahwasannya per bulan ini seluruh konten kreator harus mengikuti aturan pajak terbaru yang berlaku di Amerika Serikat. Nah, pajak ini ditetapkan yaitu mendapatkan potongan sebesar 24% dari penghasilan kita secara keseluruhan. Namun karena konten kreator ini tidak semuanya orang Amerika dan konten kreator ini berasal dari seluruh Indonesia, akhirnya pihak YouTube membuat kebijakan baru tentang pajak tersebut. Diputuskanlah bahwa untuk konten kreator yang di luar Amerika Serikat itu bisa mengisi form pajak yang menjelaskan bahwa kita itu bukan warga negara Amerika Serikat dan tidak berpenghasilan dari Amerika Serikat. Dengan kita mengisi form ini, maka potongan pajak terhadap penghasilan kita itu akan dikenakan hanya 30% dari views atau iklan yang ditampilkan di Amerika Serikat saja. Artinya, kalau kita yang berada di Indonesia dan ternyata sumber views kita itu hanya sekeliling Indonesia atau misalnya Asia, tidak ada yang dari Amerika, tentunya aturan ini tidak berlaku. Tapi jika views kita itu sebagian besar dari Amerika Serikat sana, artinya ketika kita mengisi form ini, maka nanti pendapatan yang kita dapatkan dari views Amerika itu akan dipotong 30%. Jadi jangan sampai lupa untuk mengisi form pajak tersebut. Nah, di sini Umi mau menginfokan ke kalian, untungnya ketika kita mempunyai NPWP. Karena saat kita mengisi form tersebut, kemudian juga mengisikan nomor NPWP kita, maka nantinya pajak yang dikenakan kepada kita itu hanya 10%. Jadi lumayan banget kan, dari 30% menjadi hanya 10% saja. Nah, banyak juga pertanyaan nih, kira-kira apakah form pajak ini hanya diisi oleh yang sudah monetisasi saja ataukah yang belum monetisasi juga wajib mengisi form tersebut? Jadi syarat atau kebijakan terbaru ini itu berlaku untuk seluruh konten kreator tanpa terkecuali, baik yang sudah monetisasi maupun yang belum monetisasi. Harus semua mengisi form pajak ini jika ingin penghasilannya dipotong hanya 10 atau 30% dari views Amerika Serikat sana. Namun bedanya, untuk yang sudah monetisasi harus mendaftarkannya sekarang. Nah, untuk teman-teman yang belum monetisasi, nanti ketika syarat menjadi partner program YouTube itu sudah tercapai dan kalian sudah diterima monetisasinya, maka hari itu juga kalian harus langsung mengisi form pendaftaran pajak ini agar penghasilan kalian tidak dipotong banyak. Kenapa takut gitu ya dipotong banyak? Ya iyalah, kalau kita mengabaikan form ini, nantinya penghasilan kita itu dipotong 24% loh dari total seluruh pendapatannya kita. Itu kan gede banget. Misal nih, Umi dapatnya 5 juta ya bulan ini. Nah, itu akan dipotong 24%-nya dari 5 juta tersebut. Namun, kalau Umi sudah mendaftar atau mengisi form ini, maka nantinya penghasilan kita itu yang dipotong hanya yang kita dapatkan dari views Amerika sana. Misal nih, kita cuma dapat sekitar 10% views dari Amerika dari 5 juta penghasilan Umi. Misalnya Umi dapat 1 juta nih dari views Amerika. Nah, kalau kita sudah mengisi form tersebut tanpa NPWP, dari 1 juta ini akan dipotong 30%. Artinya, pendapatan kita yang 1 juta dari Amerika ini akan dipotong sekitar 300.000. Nah, jika kita memiliki NPWP, ini lebih menguntungkan kita lagi. Misalnya seperti tadi ya, Umi dapat 5 juta, terus itu 1 jutanya dari Amerika, dan Umi memiliki NPWP, maka nanti potongannya hanya 10% atau 100.000 dari total 1 juta yang Umi dapatkan dari views Amerika.
Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja ya Umi tunjukin tutorial cara ngisi formnya beserta mengisi nomor NPWP kita. Oke, langsung aja kita masuk ke akun Google AdSense kita melalui browser pencarian. Tuliskan aja Google AdSense, lalu kalian bisa scroll ke atas dan pilih situs account.google.com. Nah, jika kalian sudah pernah login, maka akan langsung diarahkan ke beranda dari akun Google AdSense-nya kalian. Namun, jika kalian belum pernah login, maka kalian akan diarahkan untuk memasukkan alamat email kalian terlebih dahulu dan password Google AdSense kalian. Nah, di bagian atas biasanya langsung muncul notifikasi seperti ini. Isinya, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Langsung aja kita klik kelola info pajak. Namun, jika kalian tidak mendapatkan notifikasi tersebut, kalian bisa langsung aja masuk melalui garis 3 di pojok kiri atas, lalu pilih menu pembayaran, lalu scroll ke bawah di bagian setelan, langsung aja kita klik kelola setelan. Lalu pilih info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini karena Umi sudah isi formnya, jadi sudah ada datanya. Setelah itu kita diminta untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan kata sandinya kita. Login di bagian pertama untuk jenis akun kita pilih yang perorangan. Selanjutnya untuk pertanyaan apakah kita warga Amerika Serikat, pilih tidak, lalu klik berikutnya. Selanjutnya kita memilih jenis formulir pajak yang akan kita gunakan. Nah, karena kita bukan warga negara Amerika Serikat dan juga kita tidak berpenghasilan dari Amerika Serikat, maka kita menggunakan formulir yang atas, yaitu W8BEN. Selanjutnya klik mulai formulir W8BEN. Dan kita diminta untuk mengisi data diri kita di formulir W8BEN tadi. Nah, untuk nama individu dia akan otomatis terisi. Untuk nama DBA ini boleh dikosongkan karena ini opsional aja. Dan untuk negara pengguna kita isikan Indonesia. Kemudian di bawahnya ada bagian nomor identifikasi wajib pajak. Pada bagian inilah kita mengisikan nomor NPWP-nya kita jika kita memiliki NPWP. Kita bisa isikan nomor NPWP kita di bagian TIN asing. Selanjutnya di step kedua kita diminta untuk mengisi alamatnya kita. Nah, di bagian alamat ini ada tertera baris alamat 1 dan baris alamat 2. Artinya di sini kita tidak perlu memberikan alamat alternatif dari alamatnya kita. Namun ketika baris alamat 1 itu tidak cukup untuk alamat kita, maka kita bisa melanjutkan ke baris alamat 2. Lalu di step ketiga bagian perjanjian pajak kita pilih saja tidak. Kemudian step keempat kita checklist aja di bagian pernyataan. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Setelah itu kita klik berikutnya. Step kelima berisikan ketentuan-ketentuan perjanjian pajak. Langsung aja di scroll ke bawah dan di paling akhir kita harus mengisikan nama lengkap resmi kita sebagai tanda tangan. Dan yang terakhir di step ke-6 yaitu kita diminta untuk mengkonfirmasi aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Nah, di sini ada pernyataan, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat. Nah, bagian ini kita pilih saja tidak. Lalu bagian paling bawah ada pertanyaan, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Nah, di sini Umi pilih yang bagian atas. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Jadi intinya karena Umi itu belum menerima pembayaran sama sekali, jadi Umi pilihnya yang atas. Selanjutnya tinggal klik kirim.
Setelah kita mengirim form pajak yang sudah kita isi, maka kita akan mendapatkan informasi seperti ini bahwa formulir W8 BEN kita dengan status disetujui, berikut tanggal pengiriman form pajak tersebut. Oke, segitu dulu informasi dari Umi kali ini terkait pajak dalam peraturan terbaru YouTube di tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you, bye-bye!